Di tempat kejadian perkara, setetes darah yang membawa virus terciprat ke mata kepala polisi. Sejak saat itu, segalanya berubah. Tubuhnya, pikirannya. Dulu dia adalah pria dengan rasa keadilan yang tegas. Kini amarahnya tak terbendung. Kakinya yang dulu pincang, tiba-tiba tak lagi butuh tongkat. Namun yang benar-benar membuatnya terkejut adalah saat dia menyadari bahwa dia bisa menghancurkan kursi besi seperti kertas. Malam itu, saat pulang dari kantor, sang kepala polisi melihat seorang pria berlumuran darah menyetir truk dengan mencurigakan. Merasa curiga, dia membuntutinya diam-diam. Pria itu berhenti, membuka lubang got di jalan, lalu turun ke saluran pembuangan. Dengan pistol di tangan, kepala polisi mengikutinya dengan hati-hati. Dan di sanalah, sebuah mayat mengapung di dalam bak mandi. Pria itu hendak melarutkannya dengan asam kuat. Pemandangan itu membuat kepala polisi diliputi amarah membara. Meski pria itu memohon, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pembersih dan bukan pembunuh sebenarnya. Kepala polisi tetap maju perlahan dengan tinju terkepal. "Tolong, aku sudah bilang dia yang melakukannya. Tangkap saja aku. Tangkap. Kita sudah lewat tahap itu." Keesokan harinya, kepala polisi mendatangi sebuah bar dan menyudutkan seorang pria bernama Toad, sosok yang telah diadukan oleh si pembersih. Dia memerintahkan Toad datang ke kantor untuk diinterogasi. Namun tak ada yang menyangka, kepala polisi yang biasanya tenang dan patuh prosedur tiba-tiba meledak. Dia menghantam para preman seperti palu godam, robohkan mereka satu persatu. Lalu dia meraih keras si Toad dan menuntut jawaban tentang mayat tak dikenal itu. Ternyata, ada seorang dokter bedah plastik gelap yang bekerja untuk mafia, dan Toad dipakai untuk membersihkan para korbannya. Kepala polisi memasukkan Toad ke bagasi mobil. Lalu dengan petunjuknya, dia menemukan klinik bawah tanah sang dokter. Di dalam, dia memergoki sang dokter sedang bersiap mengoperasi seorang wanita tak bersalah. Lebih mengerikan lagi, di dekatnya terdapat toples-toples berisi sesuatu yang menyeramkan mengapung di dalam cairan. Amarah kepala polisi memuncak. Ia menjatuhkan sang dokter dan bersiap menegakkan keadilan saat itu juga. Namun tanpa melawan, kata-kata sang dokter justru membuatnya tersadar kembali. Ketika sang kepala polisi membawanya untuk diproses secara hukum, dia terkejut melihat sang dokter menggunakan koneksinya untuk lolos dari jerat hukum. Yang lebih parah, dia bahkan dengan santai menghadiri pesta wali kota seolah tak terjadi apa-apa. Kepala polisi sudah muak. Dia mengikuti sang dokter ke toilet, bersiap menyelesaikannya dengan caranya sendiri. "Kau harus taat pada hukum. Akulah hukum. Aku adalah hakim, juri, dan algojo."